Hari Natal telah tiba, mari kita bergembira, musik indah nyanyian merdu, memberitakan kabar Natal. Hari Natal telah tiba, mari kita bergembira, musik indah nyanyian merdu, memberitakan kabar Natal. Hari Natal telah tiba, mari kita bergembira, musik indah nyanyian merdu, memberitakan kabar Natal. Halo anak-anak, selamat pagi dan selamat Hari Natal. Kita bertemu lagi dalam sekolah minggu online hari ini. Pagi ini kalian akan ditemani oleh Lauselina. Dan Lose Hindarto. Lauselina, tahu nggak kalau hari ini tanggal 27 Desember adalah sekolah minggu kita yang terakhir di tahun 2020. Oh iya, nggak terasa ya Lose, kita sudah sampai di ujung tahun. Dan kita sebentar lagi akan masuki tahun yang baru. Tahun yang baru pastinya dengan sukacita dan berkat-berkat yang baru. Amin. Nah, karena hari ini adalah sekolah minggu yang spesial, bukan cuma kita berdua saja yang hari ini akan menemani anak-anak di rumah loh. Oh ya? Ada siapa lagi Lose? Hari ini kita juga akan ditemani oleh Lause Sekolah Minggu Cabang Mandukoro. Ada Lause Ivon, Halo. Halo. lalu ada juga Lause Buing, Hai anak-anak semua. Lause Meken, Halo anak-anak. Lause Lili, dan Lause Riana. Loh, Soriana mana ya? Yuk kita panggil sama-sama yuk. 1, 2, 3. Losariana. Loh Soriana, mau kemana kok pakai pakaian seperti ini? Iya nih, kok kayak Dora Explorer? Loh, kalian tidak tahu. Hari ini aku pengen ngajak kalian berpetualang. Loh semua. Ikut semua ya. Aku nggak bawa apa-apa. Jangan khawatir, aku bawa ransel. Oh, apa isinya itu loh, Se? Nah, isinya banyak ya? Banyak. Ada topi. Wow. Ada kacamata. lagi. Panasan ya dipakai ya. Silau. Ada apa lagi? Wah. Nih, kamu satu. Oh iya, ya kalau lapar. Ya. Siap, Lause. Oh, ini belanjanya. Ada apa lagi, Rasa? Terus ada Oke. buku catatan. Kok isinya banyak kan, Lause? Ya, ada senter. Center. Iya. Ada
siang-siang gini kok pakai senter toh loh, Se? Bawa senter buat apa? Siang-siang gini pakai Nah, nanti siapa senter. tahu kita sampai malam, ya kan? Kita berpetualang nih, pakai senter. Apa yang belum dapat? Oh, ini Terima aja. kasih. Dan apalagi ya? Isinya banyak ya. Banyak. Jadi kita berangkat sekarang loh, Se. Iya. Siap. Kalau begitu sebelumnya ayo kita berdoa dulu. Anak-anak di rumah, duduk yang manis ya. Kita mau berdoa dulu sebelum kita ikut di dalam petualangan. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh mengikuti sekolah minggu online pada pagi hari ini. Berkati lause-lause yang akan menyampaikan cerita dan juga setiap kami yang akan mengikuti sekolah minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita berangkat. Siap! Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Aduh, lesok. Kita itu mau kemana sih sebenarnya? Kok dari tadi cuma jalan terus udah sampai. Oh iya, aku lupa beritahu kalian. Kita mau pergi untuk mencari bayi Yesus yang baru lahir. Bayi Yesus. Iya. Emangnya kita mau cari di mana? Nah, menurut catatanku, ya, Nabi Yesaya pernah bernubuat bahwa nama Yesus akan disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Karena Yesus akan datang sebagai Raja. Pasti akan lahir di sebuah tempat yang pantas untuk seorang raja. Berarti kita akan mencari di istana. Wow. Kita mencari dia. Loh Seriana, Alkitab juga mencatat membuat Nabi Mika bahwa Yesus akan lahir di Bethlehem. Jadi kita harus pergi ke Bethlehem untuk mencari Tuhan Yesus. Ya benar, kalau begitu ayo kita pergi ke Bethlehem. Ayo. Sepertinya kita sudah tiba di padang rumput Efrata dekat Bethlehem. Tapi di mana kita harus mencari bayi Yesus itu? Aku tahu. Pada masa kelahiran Yesus, bangsa Israel dijajah oleh kerajaan Romawi. Sebagai bagian dari kerajaan Romawi, bangsa Israel harus tunduk
terhadap hukum yang ditetapkan oleh pemerintah Romawi. Kaisar Agustus yang pada waktu itu menjadi pemimpin kerajaan Romawi ingin menghitung jumlah penduduk yang tinggal di daerah Yudea. Maka Kaisar Agustus memerintahkan agar dilakukan sensus. Artinya semua orang harus dicatat agar pemerintah Romawi tahu jika mereka belum membayar pajak kepada Kaisar. Sensus itu mengharuskan setiap orang untuk kembali ke kota asal mereka dan mencatatkan diri di sana. Semua orang, termasuk Yusuf dan Maria. Yusuf yang tinggal dan bekerja di kota Nazaret berasal dari sebuah kota kecil yang bernama Bethlehem. Anak-anak, jarak Bethlehem dengan Nazaret kira-kira 111 km. Itu seperti kalau kita bepergian dari Semarang ke kota Jogja. Anak-anak pernah kan pergi ke kota Jogja? Nah, biasanya kita kalau pergi ke kota Jogja, kita mungkin naik mobil, jadi terasa cukup cepat. Hanya sekitar 3 jam kita sudah bisa sampai di Jogja. Tapi pada masa Yusuf, belum ada mobil. Orang-orang bepergian kemana-mana dengan berjalan kaki. Orang-orang yang kaya bisa bepergian dengan naik keledai atau kuda. Tapi bagi orang-orang yang sederhana seperti Yusuf, ia harus berjalan dari Nazaret ke Bethlehem. Padahal pada waktu itu istri Yusuf yang bernama Maria sedang mengandung. Perjalanan mereka menjadi lebih sulit karena mereka tidak mungkin bisa berjalan dengan cepat. Orang-orang lain berusaha supaya mereka bisa sampai di Bethlehem sebelum hari menjadi gelap. Tapi Yusuf dan Maria harus sering berhenti untuk beristirahat di jalan agar Maria jangan sampai kelelahan. Karena itu, ketika Yusuf dan Maria tiba di Bethlehem, hari sudah larut malam dan mereka tidak menemukan tempat untuk menginap. Satu-satunya tempat yang tersedia bagi mereka adalah tempat di mana orang menaruh hewan-hewan ternak mereka. Dan pada malam itu, Maria melahirkan seorang bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di satu-satunya tempat yang tersedia di sana, yaitu sebuah palungan tempat makan ternak. Lalu, di mana kita bisa menemukan tempat itu? Dari tadi, kita hanya berputar-putar di padang rumput ini. Bagaimana kalau kita tanyakan kepada sekelompok orang di sana itu? Pak, apakah kita sudah dekat dengan kota Bethlehem? Oh benar, padang rumput ini adalah padang rumput Efrata di pinggir kota Bethlehem. Bagus, berarti kami sudah dekat dengan tujuan kami. Emang kalian mau kemana? Kami mau pergi mencari bayi Yesus yang telah dilahirkan itu. Wah, kebetulan sekali. Tadi ketika aku dan teman-temanku sedang mengembalakan domba, tiba-tiba seorang malaikat muncul di hadapan kami. Dan malaikat itu berkata, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. dan kemudian di langit muncul banyak sekali malaikat yang menyanyikan dan memuji nama Tuhan. Jadi setelah itu, aku dan teman-temanku memutuskan bahwa kami harus pergi ke Bethlehem dan mencari juru selamat yang baru yang dilahirkan itu. Kalau begitu, kita bisa pergi bersama-sama. Ayo. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba. Tiba-tiba
lahir dalam kota Bethlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Allah bawa domba, puji serta menyembah. 3 orang maju dan datang memberikannya di dalam palungan. Yesus kecil berbaring, anak Allah yang tunggal, lahir jadi manusia. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Loh Indarto, kenapa ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan seluruh alam semesta ini mau lahir di sebuah kandang? Anak-anak, pernah enggak kalian masuk ke sebuah kandang peternakan? Atau mungkin di kebun binatang? Baunya pasti, bau sekali. Bukankah seharusnya Tuhan Yesus lebih bisa memilih tempat yang lebih enak untuk kelahirannya? Tuhan Allah mau lahir sebagai bayi Yesus di sebuah kandang. Itu ada alasannya loh Selina. Oh ya? Apa sih alasannya loh, Sok? Nah, seandainya Yesus lahir bukan di kandang yang sederhana, tapi di sebuah istana yang mewah. Kira-kira apakah semua orang akan bisa datang untuk melihat dia? Seperti para gembala itu misalnya. Wah, jelas tidak loh, Sok. Tidak sembarang orang kan boleh masuk ke dalam istana. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus datang untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang-orang yang kaya, tetapi juga untuk orang-orang yang sederhana seperti para gembala dan orang-orang lainnya. Tuhan mengasihi semua orang sama besar. Ia tidak pernah memandang rupa dan harta. Sebab setiap orang berharga di hadapan Tuhan. Walau mungkin ia miskin dan pekerjaannya dianggap rendah oleh orang lain. Itu sebabnya para malaikat datang untuk memberitakan kelahiran Yesus pertama-tama kepada para gembala. Bukan kepada raja-raja, agar orang-orang sederhana tidak takut untuk mencari dia. Anak-anak, seperti para gembala yang mendengar perkataan para malaikat dan percaya, sehingga mereka pergi mencari bayi Yesus yang baru dilahirkan, dan kemudian memberitakan kabar itu kepada semua orang. Kita juga harus menyambut kedatangan Yesus dengan penuh sukacita dan membagikannya kepada semua orang. Tuhan Yesus datang untuk semua orang karena Ia sangat mengasihi kita semua. Mari kita ceritakan kepada papa, mama, kakak, adik, opa, oma, seluruh keluarga kita dan teman-teman kita, supaya mereka juga tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Nah, cerita hari ini sudah selesai. Sekarang tiba waktunya kita akan menghafal ayat. Ayat hafalan kita diambil dari Mazmur 96 ayat yang ketiga. Bunyinya, Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa.
Kita ulangi sekali lagi ya. Mazmur 96 ayat 3. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Anak-anak, sebelum mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih jika pagi hari ini kami boleh mengikuti sekolah minggu. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi anak-anak yang lebih mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini dulu sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Ingat, selalu semangat, Selalu ceria Selalu rajin berdoa dan baca Alkitab setiap hari. Dan selalu jadi anak Tuhan yang manis. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa.